Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah, Waalaikumsalam. baik. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'. Yang terhormat Ustadz Miftahul Haq, Sarjana Hukum Islam, Magister Agama, narasumber Jihadi Online Keluarga Besar Pimpinan Cabang Muhammadiyah di kesempatan hari Ahad 20 September 2020 yang kami hormati unsur pimpinan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Budian dan tentunya Bapak Ibu jamaah virtual Jihadi PCM Budian yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa marilah kita panjatkan karena pada kesempatan pagi Apa? hari ini, Yo, pagi yang cerah ini kita semuanya masih diperkenankan oleh apa? bersama untuk tholabul ilmi walaupun Tiap dalam moto aku di foto. melalui fasilitas Zoom meeting ini yang Ya diselenggarakan di HP nih. dengan cabang Muhammadiyah kemudian. Selanjutnya kami ucapkan selamat pagi Aku pengajian ini jadi kok dan selamat berjumpa. anak omah ya. Doa semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Ibu hadirin jemaah Jihadi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gudian yang senantiasa dirahmati Allah, untuk mengawali rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini, marilah rangkaian acara ini kita buka bersama dengan berdoa seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita laksanakan mengawali rangkaian pagi ini tercatat sebagai amal ibadah kita. Marilah kita awali bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gudian yang terhormat Bapak Wahdan Arifuddin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ustadz Miftahul Haq yang insya Allah akan bersama kita selama 1 jam ke depan, yang insya Allah akan memberikan materi tentang pelajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kita selaku warga Muhammadiyah ataupun pengikut dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan, insya Allah kita hari ini akan semakin diteguhkan hati kita untuk melangkah dan mengambil nilai-nilai atau pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa saja itu nanti segera kita simak, dan untuk itu kami selaku pimpinan cabang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan beliau Bapak Ustadz Miftahul Haq dari pimpinan cabang. Seperti itu sambutannya. Terima kasih juga untuk para peserta yang sampai detik ini sudah bergabung 33. Insya Allah kita akan mendapat pelajaran penting pada kesempatan pagi hari ini. Di masa pandemi ini, insya Allah kita tetap semangat, diberikan kekuatan, iman kita bertambah, takwa kita bertambah untuk bekal kehidupan kita di masa-masa yang akan datang, dan lebih-lebih di kampung akhirat nanti insya Allah. Itu saja, terima kasih dan tetap semangat untuk jihadi kali ini dan jihadi selanjutnya untuk senantiasa stay tune in Jihadi You Meeting Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gudian.
Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabihul khairat. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Wahyu Arifudin selaku Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kudian yang telah berkenan untuk memberikan sambutan. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin jamaah virtual jihad di Kecamatan Kudian, kita simak bersama paparan materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftahul Huda, Sarjana Hukum Islam, Magister Sains, dan perlu kami sampaikan narasumber beliau ini adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus beliau adalah anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kajiannya terkait pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai nanti tepat pukul 7 dan diakhiri dengan doa oleh Ustadz Miftahul Haq. Sepenuhnya ke depan kami persilahkan kepada Ustadz Miftahul Haq. Baik, terlihat tayangan saya, Pak. Terlihat bagus, Ustadz. Sudah terlihat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kudian, Bapak Sekretaris, mungkin ada Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Ki ABC Janoko, ini moderator tetap kegiatan jihadi, suaranya yang khas. Ya. Matur nuwun atas waktunya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati pula, semoga kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim melalui media virtual ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua dan tetap menguatkan kita dalam iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tapi kita doakan kepada Allah, semoga tetap terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika saya membaca kembali materi atau referensi yang akan saya gunakan untuk tema kajian atau tema pengajian kita pada pagi hari ini, saya malah kadang merasa berat sendiri karena materinya cukup berat dan barangkali saya juga perlu banyak belajar untuk meningkatkan kualitas pribadi dan tentu keluarga, dan kita di sini tentunya sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap di dalam iman, di dalam
kesabaran dan di dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Baik, materi yang saya sampaikan ini berasal dari buku pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Quran yang disusun oleh murid beliau yang bernama Kiai Haji Raden Hajid. Buku ini beberapa kali diterbitkan dan salah satu penerbit yang ada itu dari LPI, Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nanti mungkin bisa dicari di toko SM, mungkin sudah direpro, diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan terkait dengan 7 falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sudah selesai 7-7-nya. Sekarang kita masuk ke 17 kelompok ayat. 17 kelompok ayat Al-Quran. Hari ini mudah-mudahan bisa kita belajari kelompok pertama dari 17 kelompok ayat Al-Quran tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, Kiai Haji Raden Hajid di dalam pengantarnya mengatakan bahwa bukan berarti kemudian ayat Al-Quran yang berjumlah ribuan itu tidak dipelajari oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah orang yang alim, orang yang sangat paham, tetapi kemudian 17 kelompok ayat ini ada diidentifikasi oleh beliau, ada 17 kelompok ayat yang itu sering dibaca, dipikirkan, diajarkan, dan diulang-ulang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada muridnya. Jadi pengelompokan 17 kelompok ayat ini bukan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam arti sengaja begitu, tapi kemudian ayat-ayat ini yang menginspirasi pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian itu disampaikanlah kepada muridnya, dibaca, difikirkannya mendalam, dan diajarkan serta diulang-ulang, bahkan kemudian diwujudkan dalam sebuah kegiatan. Saya kira kata kunci yang menarik menurut saya ketika kita membaca Al-Quran itu tidak terhenti dibaca saja, tapi bagaimana kemudian difikirkan, bagaimana kemudian kita melakukan refleksi terhadap ayat tersebut. Selanjutnya kemudian kita mencoba untuk mengajarkan dan bagaimana kemudian itu menjadi motivasi hidup kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini mungkin kita selesai tilawah, kemudian satu hari bisa 1 juz, bahkan ada mungkin 3 juz dan seterusnya. Saya kira itu baik, tetapi akan lebih baik kemudian kita mencoba untuk membaca sekarang terjemahannya, kemudian merefleksikan apa maknanya. Syukur kalau ada kemampuan untuk membaca tafsir, beberapa tafsir yang saya kira terjemahnya sudah cukup banyak sekarang, bisa kita baca, kemudian dari situ kita bisa, kalau ada pertanyaan bisa kita dialogkan dengan orang lain, dan kita bisa tanyakan dalam forum-forum tertentu, atau mungkin kita juga bisa membaca referensi lain di media internet yang bisa sangat mudah kita dapatkan informasi. Nah, saya kira ini cara bagaimana kita belajar Al-Quran, tidak sekedar membaca, tapi bagaimana kemudian kita mentadaburi, memikirkan, dan bagaimana kemudian kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita. 17 kelompok ayat ini, menurut Kiai Haji Raden Hajid, dimaknai sebagai cerminan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memahami bagaimana cara beliau menjalani hidup berdasar kemauan Islam. Jadi bagaimana kemudian kita memilih jalan hidup, Al-Quran sebagai sumber, banyaknya ajaran itu, kemudian ada pilihan-pilihan prioritas yang diambil, dan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menemukan ayat-ayat ini, inilah yang kemudian betul-betul memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap cara pikir, cara pandang, dan cara sikap beliau. Karena kesadarannya itu
di keyakinannya, kemudian pikirannya, perbuatannya itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman beliau terhadap 17 kelompok ayat ini. Memang kalau diperhatikan ayat-ayat ini nanti itu lebih banyak sifatnya adalah istimaiyah dan kemasyarakatan, dan ini barangkali yang menjadi semacam kekuatan di Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah punya prinsip amal soleh itu. Bagaimana kemudian memperbanyak kegiatan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Nah, dari kelompok 17 itu ada beberapa tema besar yang disampaikan oleh Kiai Haji Raden Haji, dan kita masuk di tema yang pertama hari ini. Tetapi sebelum itu saya ingin disampaikan juga di buku ini tentang bagaimana cara Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak muridnya itu. Saya kira menjadi bagian dari refleksi kita. Ini mohon maaf, ini cover buku yang bisa nanti dicari, itu buku pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saya tampakkan. Bagaimana cara beliau mengajak muridnya itu? Beliau mengajak untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Jadi berangkat dari dirinya sendiri. Tentu kita kemudian merefleksikan diri, kita harus mencoba untuk terus memperbaiki diri kita sendiri sebelum mengajak orang lain atau sambil mengajak orang lain. Kadang-kadang kita merasa, saya belum baik, tidak perlu mengajak orang lain. Tapi kita bisa beriringan. Sambil mengajak orang lain, kita juga bisa kemudian terus berupaya untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dan sambil memperbaiki masyarakat. Mulai dari mendidik perseorangan, serta membersihkan dirinya sendiri. Jadi yang menjadi sentral dari upaya untuk pelaksanaan ajaran Islam, hakikatnya adalah diri kita sendiri, dan kemudian kita ajak orang lain dan juga kehidupan masyarakat di sekitar. Ya, kalau dalam bahasa sekarang kan mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari diri sendiri. Ini saya kira upaya yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, kalau dalam tujuan atau misi Muhammadiyah diterjemahkan kan dengan bagaimana berislam, pribadi kita itu berislam dengan sebenarnya, kemudian bagaimana keluarga kita berislam dengan sebenarnya, baru kemudian kita bagaimana mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan saya kira 3 komponen ini menjadi tidak bisa dilepaskan, pribadi kita, keluarga kita, dan juga kemudian masyarakat secara umum. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama itu beliau mengambil sepotongan ayat dari surat Al-Jasiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Kelompok ini kemudian dimaknai oleh Kiai Haji Raden Haji dengan kelompok membersihkan diri sendiri. Jadi berangkat dari bagaimana kita tadi untuk mengajak orang lain, tetapi kemudian kita berangkat membersihkan diri, berangkat dari diri kita untuk bagaimana bisa melaksanakan Islam dengan sebenar-benar. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya kira kalau membaca ini saja mungkin sudah mulai kita berpikir. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kita kemudian bisa merefleksikan diri kita, bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita, bagaimana kita menundukkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menundukkan ajaran agama Islam. Ketika hawa nafsu kita lebih dahulu, berarti Allah, ajaran Islam, dengan ajaran Islamnya itu kita abaikan. Kira-kira begitu. Nah, ini saya kira pertanyaan yang menurut saya berat sebenarnya, karena ini menghujam betul. Ya, kalau selama ini kan kita asumsikan Tuhan itu kemudian kita personifikasi. Kalau Islam kan ada Allah, kemudian kalau yang lain mungkin berhala-berhala itulah, agama-agama lain. Nah, tetapi kemudian
pertanyaan reflektif dari sebuah ayat ini adalah hawa nafsu. Berarti dalam diri kita sendiri sesungguhnya bisa berpotensi untuk menjadi sesuatu yang kita unggulkan, kita dahulukan dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman Kiai Haji Raden Haji, penjelasan Raden Haji salah satunya demikian. Manusia dilarang menghambakan diri kepada siapapun atau benda apapun kecuali kepada Allah. Siapa yang menghambakan diri kepada hawa nafsunya, artinya mengerjakan apa saja yang diinginkan dan dengan didorong hawa nafsu, itu musyrik namanya. Beliau memaknai musyrik itu lebih menghujam lagi. Tidak sekedar kemudian musyrik itu berhenti pada aspek fisik dalam arti kemudian ada berhala dan sebagainya, tetapi penghambaan kita kepada hawa nafsu, pemenuhan kita untuk lebih mendahulukan hawa nafsu kita dibanding ketaatan kita kepada Allah, itu adalah bagian dari kemusyrikan yang bisa merusak amal kita. Yang bisa mengantarkan kita pada posisi paling dasar dari jurang api neraka. Kalau kaum musyrikin di zaman Makkah, itu dahulu kemudian mempersepsikan Tuhan dengan berhala-berhala itu. Berhala ada Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya. Kemudian mungkin dalam konteks kehidupan kita juga ada orang yang mencoba untuk mencari peruntungan, mencari kebaikan kepada selain Allah dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita pahami, saya kira. Kita datang ke dukun, kita datang ke tempat tertentu, kemudian kita minta minta kebaikan-kebaikan di sana, bukan kepada Allah, ini mudah kita pahami. Tetapi kemudian ketika kita mendahulukan hawa nafsu kita, yang terdalam dalam diri kita itu menjadi pertanyaan yang kemudian perlu kita renungkan. Jangan-jangan kita ini lebih mendahulukan hawa nafsu kita dibanding kemudian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Kita lebih mencintai anak kita dibanding kecintaan kita kepada Allah menurut pemahaman kita. Kalau berdasar pemahaman ini, itu termasuk musyrik. Dalam makna yang lebih luas ya. Ada kita menjadikan anak kita itu tandingan kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita lebih mencintai profesi kita, dibanding kemudian mencintai Allah, itu adalah bagian dari musyrik. Kalau kita lebih mencintai harta kita, sehingga kita kemudian tidak mau berbagi, tidak mau menyerahkan itu di jalan Allah, harta yang membelenggu kita, menurut pemahaman ini yang lebih dalam adalah bagian dari musyrik, kesyirikan kita. Kenapa? Ada sesuatu tandingan yang kita jadikan kecintaannya melebihi atau seperti bahkan tidak hanya melebihi, seperti kecintaan kita kepada. Nah, ini saya kira luar biasa, dan saya katakan kenapa berat sekali ya, memang ini ajaran yang luar biasa. Ada sebuah dialog yang menarik, nanti mungkin akan saya sampaikan,
ada sebuah dialog menarik bagaimana kemudian ini dialog ini saya tidak tahu apakah dialog ini terjadi atau dialog ini hanya semacam dialog angan-angan gitulah, kira-kira dialog antara seorang guru dan murid. Tapi sebelum itu yang harus kita pahami bahwa sehingga kalau tadi memahami beliau tadi bahwa berhala hawa nafsu itu adalah pokok berhala yang paling menyesatkan. Pengaruhnya sangat kuat, merajalela, membuat manusia menjadi tidak memikirkan lagi mana yang benar, mana yang salah. Ini kalau kita mencoba merefleksikan dalam kehidupan kita ya, kadang-kadang begini nih, demi kedudukan kita bisa melakukan apa saja yang tadinya mungkin tabu bagi kita dengan berbagai macam pembenaran akhirnya jadi sesuatu yang benar. Demi kemudian mendapatkan keuntungan kita bisa rela melakukan apa saja. Padahal cara mendapatkan keuntungan itu jelas-jelas salah. Kalau ini sudah kita tumbuhkan berarti kan hawa nafsu itu sudah menjadi berhala yang muncul dalam diri kita. Karena kita tidak percaya lagi kepada Allah, kemudian ya sudahlah, cari saja yang benar kita abaikan, yang salah kemudian kita dahulukan. Demi kemudian anak kita, kadang-kadang kita juga melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh agama. Dan kita tahu, tapi ya biar meneh. Kita begitu. Biar meneh gitu. Ya, kemudian kita cari pembenaran. Ini kadang-kadang tantangan bagi kita dan bagian dari perenungan kita bersama. Tidak hanya mungkin di lingkungan masyarakat umum, di lingkungan kita, di amal usaha, di persyarikatan, saya kira menjadi bagian dari refleksi kita sehingga kita betul-betul bisa menjaga diri kita agar bagaimana ketulusan, keikhlasan kita tetap kita jaga dalam kita melaksanakan kegiatan bermuhammadiyah ini. Kemudian Kiai Haji Raden Hajat menjelaskan bahwa manusia itu awalnya fitrah, yaitu asal yang suci, murni bersih. Seperti gelas yang kosong, kemudian yang bersih, yang suci, atau sebagai air dalam gelas yang putih, yang bersih, yang suci, kemudian dipengaruhi oleh hawa nafsunya, sehingga menjadi budaknya. Ibarat ada noda, kemudian noda 1, 2, 3. Kalau itu kertas, ada goresan-goresan tinta di situ, 1, 2, 3, semakin banyak. Sehingga apa? Karena banyaknya goresan-goresan itu, kita akhirnya menghambakan diri pada kebiasaan yang dipengaruhi hawa nafsu dan sulit sekali untuk dirubah sampai mati. Saya kira kalau soal kebiasaan begitu, sedikit demi sedikit, kalau nanti kemudian sudah merubah, sangat sulit. Sangat sulit sekali. Saya sering mengilustrasikan kepada teman-teman di mahasiswa tempat saya ngajar itu ketika sambil memotivasi supaya berhenti merokok, begitulah kira-kira. Nah, saya mengatakan dulu Anda merokok mulai kelas berapa? Oh, saya SMP, SMA kadang-kadang begitu. Awal merokok bagaimana? Pakai batuk, pakai muntah dan sebagainya. Atau mungkin sudah nggak bisa. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang kalau nggak merokok susah. Itulah kebiasaan. Karena awalnya sebenarnya sulit, tetapi karena kemudian kita terdorong hawa nafsu untuk mencoba, sehingga kemudian ketika kita diperintah untuk meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan, justru menjadi sesuatu yang sangat sulit. Dengan berbagai macam alasan, pembenaran yang kita sampaikan. Disitulah sungguhnya dia sudah terbelenggu dengan hawa nafsu. Nih, saya kira ini menjadi bagian yang sekali lagi patut kita refleksikan, kita renungkan bersama, supaya kemudian kita betul-betul bisa menjaga hati kita, menjaga fitrah ini supaya jangan sampai terlalu kotor dengan kebiasaan-kebiasaan yang itu justru akan sulit kita rubah untuk menuju kebaikan sampai kemudian Allah memanggil kita semua. Nah,
ada dialog yang saya sampaikan tadi, mungkin saya ingin lupa saya menyampaikan. Di dialog itu ada seorang murid yang bertanya kepada Kiai Ahmad Dahlan. Pak Kiai, saya bermaksud akan memeluk agama Islam dan ingin mempelajari agama Islam. Kemudian guru yang dicontohkan dan diceritakan di cerita dialog ini dialog apa istilahnya itu ya? Dialog angan-angan, bukan dialog angan-angan, dialog kayak semacam ada buku di teman-teman HM itu ada semacam dialog antara lupa saya itu dulu buku terkenal itu. Imaginer. Dialog imajiner. Dialog imajiner, betul. Imajiner. Ya, itu ada dialog imajiner. Nah, ini dialog imajiner antara seorang guru dan murid. Nah, murid tadi berkata, Pak Kiai, saya bermaksud akan memeluk agama Islam dan ingin mempelajari agama Islam. Kemudian guru itu bertanya, wahai anak muda, untuk apa engkau memeluk agama Islam? Untuk apa engkau memeluk agama Islam? Yang kedua, apakah engkau akan mempelajari agama Islam itu untuk bekal mencari kekayaan harta benda? Kadang-kadang kita, ini sudah mulai juga kadang-kadang kita belajar Islam itu untuk mencari bekal harta kekayaan harta benda, untuk kesenangan kehidupan dunia, atau untuk mencari pangkat kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah sebab yang menimbulkan hatimu tertarik hendak mempelajari Islam? Apakah karena orang tuamu atau saudara-saudaramu orang Islam? Apakah masyarakat di sekitar tempatmu orang-orang Islam? Apakah engkau tidak ragu-ragu menjadi pemeluk agama Islam, padahal ada agama-agama lainnya? Nah, kemudian murid ini menyampaikan, maafkanlah lebih dahulu, bahwa semua pertanyaan Pak Kiai itu tidak sepadan dengan cita-cita hati saya. Saya sungguh-sungguh mencari pedoman, sesuatu yang benar, yang diterima dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Kiai memberikan jawaban, atau guru kemudian itu memberikan pertanyaan ulang. Apakah engkau sudah minta izin pada orang tuamu, sanak saudaramu bahwa engkau akan masuk agama Islam sungguh-sungguh? Apakah engkau sanggup? Majulah kemari, dengarkan perintahku ini, jalankan perintah ini, yaitu hendaklah kamu buang semua kebiasaan. Hendaklah kamu buang semua kebiasaan, amalan, kehendak, keinginan, kepercayaan, pendapat-pendapat, dan semua apa saja yang terdapat dalam hatimu. Ya, agak berat sebenarnya dialog imajiner ini. Perlu perenungan yang mendalam dan kebersihan hati untuk memanai. Sampai Kiai Haji Raden Hajid di buku ini bercerita juga, kemudian bertanya juga. Dia tanya begini, apakah aqaidul iman, keyakinan iman di dalam hati ini, yang telah masuk di dalam hati juga kami buang Pak Kiai? Pertanyaan ini diajukan di tahun 1919. Saat itu Kiai Haji Raden Hajid masih berusia 21 tahun. Masih sangat muda sebenarnya ya. Sangat mudah sekali bertanya pada sesuatu yang sangat berat. Sesuatu yang sangat berat. Kemudian jawab Kiai Ahmad Dahlan, ini bukan imajiner lagi, sudah jawaban yang diberikan Kiai Ahmad Dahlan. Apakah kamu sudah punya iman? Mungkin imanmu hanya khayal atau hadisun nafsi, omongan hati dan gambaran bayangan nafsu. Bahwa yang kau sembah itu bukan Allahul Haq, tetapi yang kamu sembah itu justru malah berhala hawa nafsu. Mungkin yang kamu taati adalah kebiasaan yang disukai oleh hawa nafsu. Sungguh, engkau belum dapat beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas, bersih hanya menuju karena Allah, bila kamu belum dapat membuang kebiasaan. Sungguh kamu masih tertawan dan diperbudak oleh kebiasaan hawa nafsu.
maka sanggupkah engkau melawan hawa nafsumu? Beranikah engkau menyerahkan harta bendamu, menyerahkan jiwa ragamu kepada Allah, kepada syariat Allah, kepada hukum Allah? Ini kan totalitas sebenarnya dalam kita menjalankan ajaran Islam. Sehingga komentar Pak Raden Haji mengatakan, ketika itu penulis belum berani menjawab, karena kami membayangkan bahwa menjalankan agama Islam dengan sesungguhnya itu sangat berat. Kami pandang bahwa nafsu kami masih dalam tingkatan nafsul amarah dan nafsul lawam. Jadi kita ini sebenarnya berat untuk menjalankan agama Islam, tetapi bukan berarti kemudian sesuatu yang berat itu tidak coba kita laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana kita membersihkan hati kita supaya kita bisa terhindar dari menuhankan hawa nafsu ini. Kiai Haji Dahlan memberikan cara di buku ini adalah yang pertama dengan memperbanyak ingat kepada Allah, zikrullah. Yang kedua dengan sholat. Dan yang ketiga, ini yang berbeda sesungguhnya. Dan kadang-kadang ini yang kita lupa adalah dengan memikir bahaya akhirat. Maka kemudian dalam buku Matahari Muhammadiyah, karya Pak Jarnawi Hadikusumo, Kiai Zaman itu digambarkan adalah pribadi yang kurang tidur dan sangat berat, mukanya itu sangat serius karena bukan serius memikirkan dunia tapi berat memikirkan kehidupan. Dia bagaimana beliau mempertanggungjawabkan apa yang beliau perbuat. 3 hal ini bisa kita baca di surat Al-A'la ayat 14 sampai 17. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman atau orang yang mensucikan jiwanya dan mengingat nama Tuhannya, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan lalu dia salat, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini mengajarkan kepada kita 3 hal tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah lewat sholat. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita memikirkan kehidupan akhirat kita, sehingga dengan memikirkan kehidupan akhirat kita, kita berupaya untuk melaksanakan ajaran Islam ini dengan sebenar-benarnya. Apa yang beliau sampaikan ini bisa juga kemudian kita baca di surat Al-Jum'ah. Di surat Al-Jum'ah ayat 2, mungkin kita semua sama menghafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah yang mengutus seorang utusan dari mereka, orang-orang ummi yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka dan yang menyucikan dan yang mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Jadi ada aspek kebersihan jiwa yang diajarkan oleh para nabi, termasuk oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini kemudian yang dicontohkan oleh Kiai Haji Dahlan, dan ini coba diajarkan juga kepada para sahabat, para murid-muridnya saat itu. Kemudian juga terinspirasi dari surat As-Sam ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Jadi beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Baik,
Yang pertama, kita akan mencoba melihat zikrullah, zikir kepada Allah. Ada beberapa hal yang ditulis oleh Kiai Ardina Hajid di buku ini. Yang pertama, beliau memberikan tips sebenarnya begitu. Ada cara zikir yang pertama, jadi tingkatannya kira-kira begitu. Ingat kepada Allah ada beberapa macam tingkatan. Seperti ingat kepada makhluk itu dapat ingat kepada pekerjaan, ingat kepada sifat Allah yang sempurna. Artinya tingkatan yang paling ini ya kita ingat Allah, ingat anak kita, tapi kemudian kita juga sambil ingat Allah bahwa anak ini adalah amanah, anak ini adalah bagian dari cobaan, anak ini adalah bagian dari kekayaan yang semua itu sewaktu-waktu kemudian bisa diambil oleh Allah dan itu milik Allah. Sehingga ketika tiba-tiba sesuatu yang terdekat di antara kita itu hilang, kita kemudian tidak terlalu putus asa karena kita ingat Allah. Kira-kira begitu. Ingat kepada ayat-ayat Allah itu dapat ingat kepada agama Allah. Jadi kita ingat Islam, ingat ajaran-ajaran Islam, itu bagian dari ingat. Ingat kepada kenikmatan Allah itu dapat ingat dengan nama Allah. Ingat pada zat Allah. Jadi kita menikmati sesuatu bukan yang kita ingat pertama itu bukan karena kemampuan intelektual kita, bukan karena kemampuan kita kemampuan harta kita, tapi karena memang ini semua rezeki dari Allah. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan sungguhnya adalah pribadi yang senantiasa memperbanyak zikir di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada referensi yang sering beliau baca, diantaranya kitab Bulughul Maram bab zikir dan doa. Ya artinya sebenarnya saat itu Kiai Ahmad Dahlan juga biasa untuk wiridan, biasa untuk berzikir. Tapi kemudian caranya tentu yang benar, tidak kemudian dengan waktu-waktu tertentu, kemudian bilangan-bilangan tertentu. Saya kira kalimat-kalimat zikir yang biasa kita hafal seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah ini yang harus senantiasa menghiasi bibir kita, menghiasi lisan kita, dan insya Allah dengan lisan itu kemudian kita berharap bisa mempengaruhi pikiran kita. Nah, ketika mempengaruhi pikiran kita, kemudian bisa mempengaruhi sikap kita dan perilaku kita keseharian. Kalau bicara kesadaran itu kan bicara tidak hanya kemudian di dalam hati saja, tetapi juga bicara tentang pengetahuan, bicara tentang keyakinan, dan bicara tentang perilaku. Maka ketika kita sadar akan Allah, zikrullah, mengingat Allah, tidak sekedar lisan, tapi kesadaran akan hadirnya Allah itu, sesungguhnya keyakinan kita sudah terpatri dengan Allah, kemudian pengetahuan kita yakin bahwa Allah segala sesuatu dari sumber kehidupan kita, dan akhirnya kemudian itu mendorong perilaku kita. Konon, saya tidak begitu mendapat konfirmasi lebih dalam, tetapi dari cerita beberapa guru saya dahulu, beberapa tokoh Muhammadiyah seperti almarhum Pak Jindar Tamimi misal yang menjadi pengajar di Muallimin, biasa kalau dari Kauman, dari rumah beliau di Jalan Gerjen menuju PP itu sambil berjalan, beliau sambil banyak berzikir. Pak Budi Setiawan, cucu dari atau cicit dari Kiai Haji, cucu berarti dari Kiai Ardina Hajid ini juga bercerita bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah itu dalam keseharian sebenarnya banyak juga berzikir. Jadi kita ini Muhammadiyah katanya anti wiridan. Enggak, monggo wiridan sebanyak-banyaknya, tetapi kemudian dalam kondisi apapun kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca kalimat-kalimat talbiyah, thayyibah dan sebagainya itu, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika itu terus diulang-ulang sama kita, maka insya Allah itu akan menjadi kesadaran yang mempengaruhi yang mempengaruhi pengetahuan kita, keyakinan kita dan perilaku kita. Ini yang pertama yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Jadi bagaimana kemudian kita banyak berzikir. Kemudian yang kedua, untuk membersihkan hati kita itu adalah dengan melaksanakan sholat.
Ya tentu sholat 5 waktu adalah bagian dari kewajiban yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian sholat sunnah, saya kira banyak sholat sunnah yang kita laksanakan dan mau kita pilih sekemampuan kita, tapi bagaimana kemudian kita maknai gerakan sholat itu, kegiatan sholat kita itu dengan sebaik-baiknya. Untuk tata cara sholat, saya kira kita bisa belajar apa yang dipahami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan sholat dan sebenarnya kan sholat itu juga bagian dari rangkaian doa. Berdoa kita kepada Allah. Maka kemudian sholat ini, zikir ini insya Allah akan memberikan dampak ketenangan bagi kita. Terlebih dalam kondisi sekarang, di mana pandemi ini, saya kira memperbanyak berzikir dan memperbanyak sholat adalah bagian dari cara kita untuk menenangkan hati dan bermunajat kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesehatan. Tetapi yang menarik satu lagi adalah memikirkan kehidupan akhirat. Beliau menyampaikan begini, kalau orang kontemplasi, membersihkan jiwa, kemudian menyebut nama Tuhan, kemudian beribadah, sembahyang, dan sebagainya, itu banyak orang yang melakukan itu. Banyak orang yang sudah melakukan itu. Bahkan di di agama lain pun sebenarnya ada ritual-ritual untuk menenangkan pikiran seperti ini. Membersihkan jiwanya, kemudian biar tenang pikirannya, hatinya, sehingga dia lebih nyaman menjalani kehidupan. Tetapi yang membedakan kita dengan orang lain itu adalah aspek yang ketiga, yaitu kehidupan akhir. Bahwa kita harus meyakini kehidupan kita ini tidak terhenti dalam kehidupan dunia saja, ada kehidupan yang lebih kekal, yang lebih baik, yaitu kehidupan akhir. Pemaknaan kehidupan akhirat inilah sesungguhnya yang akan mendorong kita untuk terus berupaya melaksanakan amal soleh. Berupaya melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah terbelenggu oleh hawa nafsu kita, tidak terbelenggu oleh apa yang Allah berikan kepada kita, tapi kemudian dengan apa yang Allah berikan itu, kita semua berikan untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah menjadi bekal yang terbaik bagi kehidupan kita di akhir. Pemikiran yang mendalam beliau tentang hari akhir ini, kemudian beliau tulis besar-besar, dan beliau tempelkan di meja belajar beliau sebuah pesan yang ditulis dalam bahasa Arab, tapi saya tuliskan terjemahnya saja. Ini pesannya ditulis, ditempel di meja belajar beliau. Saya tidak tahu Pak Wahdan dulu pernah merasakan meja belajar seperti ini, buatan. Saya masih merasakan dengan Pak Darojat dulu di Muallimin meja seperti ini kalau belajar sekolah. Tengahnya itu ada lubang untuk pena, tapi saya nggak merasakan pakai pena tinta netesnya. Baik, pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan begini, wahai Dahlan, sungguh di depanmu ada bahaya besar dan peristiwa-peristiwa yang akan mengejutkan engkau. Yang pasti harus engkau lewati. Mungkin engkau mampu melewatinya dengan selamat, tetapi mungkin juga engkau akan binasa karenanya. Jadi ada peristiwa-peristiwa besar yang akan datang di hadapan kita dan mengejutkan. Bisa jadi kita akan selamat, bisa juga kita akan binasa. Wahai Dahlan, coba engkau bayangkan seolah-olah engkau berada seorang diri bersama Allah. Sedang engkau menghadapi kematian, pengadilan, hisab surga dan neraka, dan dari sekalian yang engkau hadapi itu, renungkanlah yang terdekat denganmu dan tinggalkanlah lainnya. Kita mungkin bisa mencoba memahami ini. Kira-kira yang terdekat dengan kita sekarang itu yang mana? Itulah yang kemudian harus kita siapkan, dan karena yang terdekat itulah yang menentukan kehidupan kita. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pesan pelajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pertama untuk kelompok ayat yang pertama dari surat Al-Jasiyah ayat 23.
yang dengan tema besar membersihkan diri sendiri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari pembelajaran bagi saya pribadi, keluarga saya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tentu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari saya sendiri, dan tentu dari kelemahan cara saya untuk memahami apa yang telah dituliskan oleh Kiai Haji Raden Haji terhadap pikiran-pikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Demikian barangkali, dan mohon maaf dari saya. Selanjutnya kita ada, kalau monggo ada pertanyaan apa pembuatan, kalau enggak kita tutup dengan betul. Saya kira itu mungkin saya kembalikan dulu ke Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Miftahul Haq. Kita coba untuk kita buka session pertanyaan di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya sesuai dengan pesan-pesan dari Ahmad Dahlan terakhir tadi yang disampaikan oleh Ustadz Miftahul Haq, menjadikan kata kunci bagaimana kita sebagai kader-kader Muhammadiyah untuk meneguhkan hati kita menghadapi, tentunya sesuai dengan apa yang menjadi ajarannya Muhammadiyah, yaitu TBC. Bukan TBC penyakit, tapi terkait tahayul bid'ah dan khurafat. Nah, tahayul bid'ah khurafat yang menjadi kata kuncinya. Oke, kami silahkan kepada para audien yang tergabung dalam ruang virtual ini. Ada 54 orang. Saya tak membuka chatnya ketika akan ada yang bertanya. Ini salah satu dari Ibu Teti Kuswati. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana tips atau cara membersihkan hati yang kadang susah untuk melupakan hal-hal negatif yang pernah dirasakan? Nah, itu pertanyaan pertama Ustadz Miftahul Haq. Berikutnya ini dijawab dari renungan, tapi mungkin pasnya dari Ustadz Miftahul Haq. Monggo untuk satu penanya via chat. Nanti juga kami persilahkan kepada audien semuanya yang tergabung dalam ruang virtual ini untuk langsung bertanya. Monggo Ustadz Miftahul Haq, untuk yang via chat dulu kami persilahkan. Ustadz Miftahul Haq mendengar untuk saya? Saya sudah di unmute. Oh, Baik, saya kira ya Ibu Teti tadi ya. Mungkin cara ini mungkin bisa coba kita pelajari ya. Ayat ini kembali ke cara tadi yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, agar kita itu ingat kepada Allah, sholat, dan mungkin kalau untuk tadi menghilangkan sesuatu yang pernah di masa lalu, saya kira dengan memperbanyak zikir itu kepada Allah, kita bisa memohon kepada Allah untuk dinyahkan dari rasa ketertakutan itu. Maka kalimat la haula wala quwata illa billah, saya kira monggo direnungkan, kemudian diulang-ulang, dipahami, diresapi, kemudian itu coba kita jadikan semacam masukan dalam seluruh ruang tubuh kita itu. Maka insya Allah akan muncul kekuatan yang luar biasa. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalau memang itu kesalahan yang pernah kita lakukan, kita memperbanyak astagfirullah, istighfar. Rasulullah sendiri mencontohkan kepada kita untuk banyak istighfar. Tidak usah berhitung jumlah, perbanyak saja. Perbanyak saja. Kalau di beberapa hadis kan Rasulullah tidak kurang dari 100 kali ya sehari, tapi kita mungkin bisa lebih dari itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah terus dalam kehidupan sehari. Maka kemudian kalau itu kesalahan, kalau kita mungkin sesuatu yang diharamkan, kita takut, ya subhanallah. Kita mau sesuatu yang diharamkan kepada Allah, kita subhanallah. Biar terhindar dari sesuatu yang diharamkan, kita subhanallah.
Kemudian kalimat la ilaha illallah. Itu mudah-mudahan dengan memperbanyak zikir ini, itu sekali lagi bisa tadi mempengaruhi betul pikiran kita sehingga ingatan-ingatan kita terhadap sesuatu yang membahayakan, yang mungkin pernah mengganggu pikiran kita itu bisa kita singkirkan secara perlahan. Dan tentu kemudian kita juga bermunajat kepada Allah lewat sholat. Tidak apa-apa bermohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melupakan sesuatu yang bisa mengganggu pikiran-pikiran kita. Saya kira itu mungkin, Pak. Jadi bagaimana kita tadi memperbanyak zikir, berbanyak sholat kita di tengah setelah sholat kita banyak berdoa kepada Allah agar tadi kita dijauhkan dari rasa ketertakutan, rasa sesuatu yang menghantui kita selama ini. Matur nuwun. Oke, terima kasih Ustadz. Ini ada yang raise hand, mungkin ingin bertanya langsung. Untuk Pak Mukhlasin Sofyan. Pak Mukhlasin Sofyan, kami persilahkan. Pak Dokter. Monggo Pak Dokter. Subhanallah. Ini guru saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz. Ustaz dan jamaah semuanya. Alhamdulillah saya pagi ini dapat banyak sekali pelajaran-pelajaran terutama evaluasi untuk diri dan keluarga ya. Nah, saya kira suri tauladan guru besar Ahmad Dahlan ini dan saya kira juga para murid dan para tokoh Muhammadiyah ini perlu sekali digalakkan ya untuk kita dan juga untuk anak-anak kita Ustaz ya. Karena banyak sekali saya lihat anak-anak kita ini sudah tidak banyak lagi mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah yang luar biasa ya. Saya sering bercerita tentang Ahmad Dahlan, kesederhanaan Pak AR, juga tokoh-tokoh yang lain, terakhir sampai almarhum Malik Fajar itu kadang-kadang suri tauladan beliau itu belum tersampaikan. Sehingga anak-anak kita, para kader Muhammadiyah ini ya, banyak meniru ya, tokoh-tokoh lain yang sebenarnya menurut saya cara dan manhaj beragama itu berbeda dengan ya, yang merupakan yang kita pahami Islam yang wasatiyah ya, Islam yang moderat. Nah, ini saya kira tema kali ini sangat bagus sekali dan memberikan inspirasi untuk di masa-masa yang akan datang. Juga kemarin setahun yang lalu ya, saya ikut pengajian di kita itu tentang the 9 golden habit ini saya kira. Jadi ini saya kira bagus. Ini diterbitkan juga oleh Majelis Tabligh Muhammadiyah. Mungkin Ustaz sudah tahu itu ya. Nah saya kira isinya ini adalah cara-cara yang lebih praktis di samping ada cara hidup bermuhammadiyah dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu sudah ada, tapi ini mungkin lebih praktis. Juga menyahuti dari pertanyaan yang tadi dan juga yang ada di chat tadi. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa melakukan tazkiyah nufus. Saya kira buku ini bisa disebarkan untuk kita semuanya, untuk anak-anak kita supaya kita tetap on the right ya, the right track ya, di rel yang benar dan sesuai ajaran yang diajarkan Muhammadiyah. Saya kira itu dan terima kasih sekali lagi. Saya kira ini perlu disebarluaskan dari Majelis Tabligh itu Ustaz ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Saya kira terima kasih Ustadz. Nanti bisa dimohon ngisi juga tuh di Jihadi Pak Wahdan. Pak Mukhlasin itu, Sofyan. Insya Allah apa nanti buku terkait dengan buku dan Golden Habit bisa coba kita sharing dan kita diskusikan, kita sama-sama belajar gitu untuk ini. Mungkin bisa dijadwal itu saat itu, saat bersedia aja saat Mukhlasin aja.
senior saya itu di YIN dulu. Saya kira itu mungkin Bapak tadi mungkin tanggapan dan saya kira menarik untuk terus kita kembangkan kegiatan kita. Matur nuwun barangkali dan terima kasih dari saya. Mohon maaf sekali lagi bila banyak kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, iman, Islam dan fisik kita sehingga kita betul-betul bisa menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya di tengah pandemi sekarang ini dan seterusnya tentunya sampai kemudian Allah memanggil kita. Saya kira itu mungkin Ustaz matur nuwun. Terima kasih. Sepertinya saya mengecek lagi untuk pesannya saya ulang untuk menyampaikan. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi dan waktu sudah menunjukkan pukul 7:07. Simpulan yang bisa. Satu Pak. Oh, Mas Abe, usul satu. Oke. Mungkin pengajian ini direkam, sudah ya direkam. Ya. Nanti bisa di-share ya. Kita bagi-bagi ke saudara-saudara kita yang pagi ini tidak ikut dan juga utamanya untuk anak-anak kita supaya tetap mengenal siapa itu beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, nanti hasil dari Jihadi ini biasanya live streaming, tapi kan beberapa waktu ketika live streaming saya sampaikan Pak Mulhasin Sofyan, itu sinyal, mohon maaf saya sebut merek saja, IndiHome itu sekarang mungkin karena trafficnya cukup tinggi sehingga ketika live streaming itu nanti kendala. Nanti habis ini kita share via kanal YouTube-nya PCM Godian. Begitu, atau mungkin via kanal YouTube saya di ABJ Janoko. Demikian. Terima kasih. Bapak Ibu, jelasnya dapat kita simpulkan bersama bagaimana kita mengetahui sebagai kader Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena kita tahu bagaimana kita bisa menjaga, bagaimana kita bisa membawa diri ini sebaik-baiknya seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Miftahul Haq. Tentunya bagaimana kita bisa menjaga hati, bagaimana kita bisa menjaga dengan berinteraksi dengan sesama manusia, sungguh ajaran-ajaran yang luar biasa. Maka pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan Ustadz Miftahul Haq, kita semuanya yang hadir di dalam ruang virtual ini tidak hanya terbatas sebagai kader Muhammadiyah saja, kita bisa meneladani dari ajaran-ajaran beliau ini. Maka sebagai penutup, berkenan Ustadz Miftahul Haq untuk memimpin doa, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mohon berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arham wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanil ladina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sujud wa sa'ir a'malina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih Ustadz Miftahul Haq.
yang telah berkenan menyampaikan kajiannya sekaligus menutup dengan doa di kesempatan kajian jihadi pada pagi hari ini. Dan untuk kajian jihadi yang akan datang, Ahad pekan yang akan datang, akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Rohmat Wahab, Magister Pendidikan Masyarakat, Senior Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus anggota presidium kami. Nanti kita nantikan publikasinya, yang jelas kesediaannya, dan insya Allah semoga 2 pekan yang akan datang, masih menunggu konfirmasi, akan kita hadirkan beliau Profesor Dr. Din Samsudin, Senior Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tetap pantau kami di Ahad pagi bersama Jihadi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gudian. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita sampai di penghujung rangkaian acara Jihadi di kesempatan hari Ahad 20 September tahun 2020 ini. Rangkaian acara ini kita akhiri bersama dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yang memandu acara ini banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan hadir Ustadz Miftahul Haq, dan kami nantikan untuk kajian berikutnya kesediaan Ustadz Muhlasin Sufyan ini bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Gudian. Selamat berkarya, selamat bertugas, selamat berakhir pekan bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai usaha kita. Salam sehat selalu, tetap jaga jarak, tetap gunakan masker sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah untuk tetap menjaga dan menekan korban COVID-19 di wilayah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.